babul wara'i wa tarkis syubuhati. Ini bab menerangkan tentang warok dan meninggalkan hal-hal yang samar, yang syubhat. Bapak, Ibu, Saudara, jadi ini dua hal yang penting yang harus kita perhatikan. Warok itu adalah orang-orang yang apik. Kalau dalam bahasa tasawufnya, warok itu adalah ya tarku ya asyubuhat. Nah, itu namanya warok. Jadi tinggalkan hal-hal yang syubhat. Jadi orang yang meninggalkan hal-hal yang syubhat itu artinya yang samar, terkait tentang halal dan haramnya masih meragukan. Ini halal apa ini haram. Nah, itu orang-orang yang waro ditinggalkan tuh. Nah, waro itu kadang-kadang ada yang mandub, ada yang ya wajib. Kalau yang mandub seperti apa? Yaitu seperti meninggalkan hal-hal yang memang posisinya masih belum ketahuan nih. Ya, jadi ini apakah hukumnya ya haram atau halal. Nah, itu sunnahnya tinggalkan. Itu warok di situ. Ada lagi yang memang udah jelas-jelas haram. Nah, itu kalau yang warok terkait meninggalkan hal-hal yang diharamkan, maka hukum waroknya jadi apa? Jadi wajib. Ya, jadi ada yang mandub, ada yang muharramat. Ya, maka hukumnya jadi wajib hukumnya. Nah, di sini ya pengarang kita menjelaskan ya al-warok itu tarku malabak sebihi hadaron mimma bihi baks. Nah, itu. Jadi atau dalam istilah ya lainnya, waro itu adalah tarkus syubuhat. Jadi orang-orang yang waro itu ya jangankan yang haram, yang masih meragukan ini nih halal apa haram, ini halal apa haram, masih meragukan, bisa halal bisa juga haram. Nah, itu ditinggalkan. Nah, itu yang dimaksud orang-orang yang warok begitu. Nah, hal-hal yang syubhat bagaimana? Yang meragukan. Syubhat itu yang masih remeng-remeng. Ya, ini halal apa haram, ini halal apa haram. Nah, itu sebaiknya tinggalkan. Ini yang dimaksud tarkus syubhat. Mana landasannya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Wa tahsabunahu, dan mereka menyangkanya ya sesuatu itu ringan, gampang. Wa huwa 'indallahi 'azimun, sementara ya itu di sisi Allah besar. Jadi jangan kita anggap hal-hal seperti itu sepele. Ini mah masalah kecil. Jangan. Karena segala sesuatu yang kita anggap kecil mungkin aja nanti di hadapan Allah itu menjadi apa? Menjadi besar. Ya, makanya kita nggak boleh meremehkan. Dosa kecil kita remehkan, itu kita khawatir. Kenapa? Karena dosa itu kan kepada Allah. Besar ataupun kecil yang kita remehkan. Jadi kita takut. Karena kita takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita lihat dosanya. Oh, ini dosa kecil nih, gak apa-apa dah, kerjain aja. Jangan dianggap ringan itu dosa. Tetapi kita takutnya kepada Allah, karena kita berdosa kepada Allah. Mau dosa besar, mau dosa kecil, itu kan kaitannya nanti kepada Allah. Kita harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya tidak ada yang dinamakan dosa kecil. Kalau itu terus menerus kita kerjakan bisa menjadi besar. Tidak ada yang namanya dosa besar kalau kita memang bertaubat dan istighfar. Insya Allah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi artinya jangan sekali-kali kita meremehkan ya perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Kamu mungkin anggap itu ringan, tapi mungkin nanti di sisi Allah itu azim, besar, dan itu berat. Nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terdapat dalam surah An-Nur ayat 15. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi azim.
Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbaka labil mirsad. Surah Al-Fajr ayat 14. Ya, inna rabbaka, sungguh Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala, labil mirsad, sungguh dia itu mengawasi, mengintai, mengawasi, mengamati. Tuh, jadi Allah itu selalu mengawasi. Mirsad itu artinya ngawasin, memantau. Jadi kita ini selalu dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, mau rame, mau sepi, mau kelihatan, mau tidak kelihatan, di tempat yang terang maupun di tempat yang gelap, tetap mirsad. Allah itu selalu memantau, Allah selalu mengawasi kita. Tuh, makanya jangan sampai kita bilang, wah kita sendiri doang nih, nggak ada yang tahu. Ya, pasti ada pihak yang kedua. Siapa? Ada Allah. Kalau kita lagi berdua, jangan bilang, nah diam-diam nih kita cuma berdua doang yang tahu, nggak ada yang tahu lagi nih kita doang berdua. Jangan bilang begitu. Kita berdua pasti ada pihak yang ketiga. Siapa pihak yang ketiga? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berempat sama, jangan kita bilang cuma kita berempat, ada pihak yang kelima. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah selalu apa? Allah selalu memantau, selalu mengawasi, dan ya apa? Selalu melihat kita. Tuh, ini labil mirsad. Ya, jadi inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhan kamu itu selalu mengawasi kamu. Jadi kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang sudah memiliki ma'rifah yang kuat, ya benar-benar ditakut kepada Allah. Rasa takutnya itu tidak terpengaruh dengan banyak ataupun sedikit orang, sepi ataupun ramai. Ya, karena memang udah benar-benar makrifah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala. Kemudian ada hadis riwayat daripada sahabat Nu'man bin Bashir. Semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya. Qala, beliau Nu'man bin Bashir berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Allah udah jelaskan tuh, ini halal, ini haram. Jadi yang halal silakan kita ambil, kita makan, kita konsumsi, kita miliki, ya itu halal. Nah sementara yang haram juga jelas, jauhkan. Jangan sampai kita konsumsi, kita ambil, kita makan, kita miliki. Nah itu namanya yang haram. Seperti dalam Al-Quran itu banyak makanan-makanan, ya diantaranya ada yang halal, ada yang haram. Nah yang halal kita ambil, silakan kita konsumsi. Yang haram jangan. Seperti apa? Seperti daging babi, itu udah ketahuan haram. Jangan kita ambil daging babi. Masih banyak binatang yang lain yang dibolehkan oleh Allah. Ada ayam, ada kambing, ada domba, ada kerbau, ada sapi. Kenapa yang haram diambil? Tuh, jangan khinzir. Ya, kan udah jelas tuh, nggak boleh. Ya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Darah itu haram hukumnya, nggak usah diambil. Yang halal ada, kenapa yang haram? Katak, kodok diambil, yang lain masih banyak. Ya, kenapa kodok diambil, cacing dimakan, ya. Nah yang lain-lain masih banyak. Nah jadi Allah udah jelaskan di dalam Al-Quran, ini makanan-makanan yang halal, ini makanan-makanan yang haram. Udah jelas, Allah udah kasih enak buat kita. Bahkan lebih banyak yang halalnya kebanding daripada yang haramnya. Minuman banyak tuh, mereknya macam-macam. Yang halal banyak, yang haram diambil. Jangan. Ya, ini manusia kadang-kadang begitu. Ya, teh botol enak ya. Kenapa?
yang haram, yang memabokkan diambil. Ya, jadi kata Nabi Muhammad, innal halala bayyinun, yang halal itu udah jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram juga udah jelas. Tinggal kita sebagai manusia tinggal ngikutin aturan. Makanya kalau kita pengen selamat, udah ikutin aja aturan yang sudah ya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita selamat. Lalu kata Nabi, wa bainahuma mustabihatun. Nah, di antara yang halal dan di antara yang haram itu ada yang mustabihat, ada yang samar. Masih samar, meragukan maksudnya Bapak Ibu Saudara. Nah, ini ada yang meragukan, ini halal jelas, ini haram jelas. Nah, ini ada nih yang meragukan. Nah, kalau yang meragukan bagaimana? La ya'lamuhunna kasirun minan nasi. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini posisinya bagaimana? Boleh atau tidak? Posisinya halal apa haram? Ya, ini banyak di antara manusia yang tidak mengetahuinya. Nah, supaya kita itu terhindar dari hal-hal yang nantinya masuk dan terprosok ke yang haram, lebih bagus tinggalkan. Jadi kalau yang syubhat ini masih syubhat bagaimana nih? Ya udah, supaya kita aman, ya tinggalkan aja, tinggalkan. Seperti kepiting. Itu ada yang menyatakan kepiting itu halal. Ada yang menyatakan kepiting itu nggak boleh. Kepiting kalau hidupnya di dua alam, di laut hidup, di darat hidup, itu nggak boleh. Di dalam kitab Kasih Patus saja Imam Nawawi menjelaskan begitu. Jadi kepiting itu termasuk haram. Makanya orang tua saya tidak mau tuh makan kepiting, haram hukumnya. Ya seperti itu. Walaupun ada kepiting yang khusus kepiting laut, yang di darat itu katanya mati. Nah begitu. Nah kalau yang begitu tuh mungkin ya boleh, tapi kan susah membedakannya mana kepiting yang hidupnya di laut dan hanya di darat saja. Tapi kalau rajungan beda nih. Kalau rajungan itu memang hidupnya di air doang, di laut. Kalau di darat enggak hidup. Makanya kalau rajungan tidak diragukan lagi halal. Makanya orang tua saya kalau makan rajungannya suka tuh dipindang rajungannya. Nah seperti itu. Tapi kalau yang namanya kepiting jangan dah. Walaupun orang-orang sekarang banyak tuh yang pada jual kepiting ya. Banyak kepiting begitu. Ya. Tapi kan ini kita masih meragukan. Ini kepiting ini apakah dia hanya hidup di laut saja, apa di darat juga hidup. Tapi rata-rata yang namanya kepiting di darat hidup enggak? Hidup. Di darat rata-rata hidup. Ya, di laut hidup, di darat hidup. Tapi kalau rajungan udah pasti ya hanya di mana? Di air saja, di laut saja. Diangkat ke darat mati dia. Tuh, makanya kalau rajungan itu tidak diragukan lagi. Ya. Nah, kalau yang masih syubhat, masih samar-samar, lebih bagus kita hindarkan aja dah. Ya, sebab kepiting sekarang banyak sih dijual. Ya, bahkan menurut fatwa MUI itu kepiting halal katanya. Cuma itu tuh syaratnya, yang hidup di mana? Di laut saja, di air saja. Mungkin kalau orang-orang yang hidup di pantai, mereka tahu kali. Nah, ini kepiting laut nih. Nah, mungkin dia bisa tahu. Tapi secara umum kepiting rata-rata hidupnya di darat dan di laut. Sama dengan katak, kodok. Kodok, katak itu kan hidupnya di dua alam. Ya, itu begitu. Kalau yang hidupnya di air laut aja atau di air saja boleh. Kata Nabi, huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Itu jelas tuh hadisnya. Airnya suci menyucikan. Berarti air laut suci menyucikan. Kan asin tidak masalah. Asinnya tidak masalah. Jadi air laut itu Bapak Ibu Saudara halal, suci menyucikan. Boleh digunakan buat berwudu, boleh digunakan buat mandi, mengangkat hadas kecil, hadas besar, bahkan boleh untuk mencuci najis.
Karena berdasarkan hadis Nabi, huwa tahuru ma'uhu, ya, jadi suci, menyucikan airnya. Nah kemudian al-hillu maitatuhu, bangkainya, artinya binatang-binatang yang hidup di laut saja itu bangkainya halal untuk dimakan. Jadi artinya boleh dimakan ikan, jenis-jenis ikan banyak, atau apapun bentuk binatang yang ada di laut selama hidupnya di laut boleh untuk dimakan, halal bangkainya. Tuh, kecuali satu, kapal selam. Ya, nah itu kalau kapal selam nggak boleh dimakan. Ya, jadi kalau yang lain boleh. Oh ini bentuknya begini, ya. Tapi selama hidupnya di laut boleh. Tapi kalau udah hidupnya di dua alam nggak boleh. Contohnya apa? Ya contohnya katak. Ya itu di dua alam. Ya jadi di darat dia bertahan hidup. Ya di laut juga bertahan di hidup. Nah itu nggak boleh. Pamanit takos syubuhati, maka siapa yang sudah bisa menghindari dari barang-barang yang syubhat, faqadis tabro alidinihi wa irdihi, maka sungguh telah terjaga agamanya dan kehormatannya. Jadi kalau orang udah bisa meninggalkan hal-hal yang syubhat, insya Allah dia akan terjaga, agamanya terjaga, kehormatannya juga terjaga. Makanya lebih bagusnya hal-hal yang syubhat tinggalkan semuanya, ya supaya nanti dia ya terjaga agamanya, ya juga terjaga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati, dan siapa yang terjatuh terprosok di dalam hal-hal yang syubhat, waqa'a fil harami, maka otomatis dia akan terprosok terjatuh ke dalam hal-hal yang haram. Kalau dia udah masuk syubhat, takutnya nanti ya dia akan masuk ke dalam hal-hal yang haram. Ya karena memang jaraknya dekat banget, syubhat udah ke haram. Nah kalau kita tinggalkan, mudah-mudahan aman kita. Tapi kalau kita langsung ke situ, masuk ke situ, terprosok ke bagian yang syubhat, maka dikhawatirkannya nanti kita juga akan masuk ya ke tempat-tempat yang haram. Nabi jelaskan begini, karra'i yar'a haulal hima yusiku ayyarta'a fihi. Tuh, seperti pengembala. Seorang pengembala, Bapak Ibu Saudara, yar'a haulal hima, ketika dia mengembalakan di sekitar daerah-daerah pengembalaannya yang di situ ada larangan, ada pagar, yusiku ayyarta'a fihi, maka hampir saja dia akan masuk ke daerah-daerah yang tempat-tempat yang terlarang. Kita lagi ya ngangon kambing. Nah, ini kebun kita nih. Di sini kebun orang lain. Ya, itu kambing kalau udah di batas kebun kita, hati-hati. Takutnya nanti dinyebrang. Betul nggak? Ya, udah mau nyebrang aja. Ini rumput udah orang lain, ini kebun orang lain, ada pun singkong, ada pun yang lain-lain. Kalau kita diemin saja udah di tapal batas tanah kita, ini bisa nerjak, ntar kata orang kampung baru nerjak. Ya, dia akan pindah ke ya daerah larangan. Ini daerah larangan udah. Ya, udah nggak boleh ini. Ini bukan kebun kita lagi. Kalau dimakan nanti itu udah ya hal yang diharamkan. Nah, makanya kita jaga benar kalau udah daerah-daerah batas kita tarik lagi. Ya, itu begitu. Jadi orang kalau mengembala, ketika dia mengembala di kawasan yang terjaga, udah batasnya ya udah dekat, nah itu hati-hati. Dikhawatirkan nanti dia akan masuk ke tempat yang terlarang. Tuh begitu. Termasuk batas kebun, Bapak Saudara. Kalau dulu ya, cerita dulu, banyak tuh orang-orang yang tadinya batas tanahnya di sini, akhirnya jadi nyebrang kemari. Ya. Dari sini lagi nyebrang lagi kemari. Itu satu jengkal aja ngeri itu. Satu jengkal aja nanti kita akan dikalungkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, mempertanggungjawabkan karena kita udah ngambil tanah orang lain. Gitu. Tapi kalau sekarang insya Allah nggak ada kali ya. Ya kalau dulu ya itu pageran emang bisa
ya bisa jalan. Ya, ini malam pageran di sini, besok pagi bisa di sini. Ya, besok pagi lagi bisa pindah lagi. Nah, makanya dulu banyak yang ribut gara-gara pageran. Kalau sekarang sih alhamdulillah. Ya, karena memang ya tanah udah nggak ada lagi. Ya emang udah segitu-gitunya. Mau pindah kemana lagi kan begitu ya? Ya mau mindahin ke sini ya udah ada yang punya. Kalau dulu kan masih banyak yang kosong. Kadang-kadang ditinggal sebulan 2 bulan kagak diliatin itu kebunnya. Pas mau dilihat, lah kok ini tanah saya? Ya batasnya jadi pindah. Nah begitu. Nah itu juga nggak boleh, haram hukumnya. Ya itu bahaya. Ya yang kata Allah nanti akan dikalungkan mereka ya di lehernya. Yaitu yang namanya kita dikalungkan sama bumi. Masya Allah berat banget. Nah seperti itu. Makanya kita kalau ngangon kambing, nah itu hati-hati. Ya kalau memang pagar orang lain, jangan sampai kita terjak di situ. Karena nanti kalau diterjak bisa bahaya. Ya itu bisa nanti ya haram hukumnya karena udah memakan milik orang lain. Itu seperti itu. Kita punya kambing yang dilepas sembarangan. Kecuali kalau diangon di lapangan-lapangan yang memang milik siapa aja boleh. Nah begitu. Tapi kalau gara-gara kita punya kambing kemudian kita lepas nanti masuk ke kebun orang lain marah. Nah itu jadi nggak boleh tuh. Ya. Nah dulu tuh ya cerita dulu orang pada ngangon kambing. Kalau sekarang mah ya udah susah. Kita mau ngangon kambing kemana? Nah seperti itu. Jadi ini dicontohkan oleh Rasulullah supaya jelas. Tuh seperti orang yang mengembala kambing, dia mengangon di sekitar daerahnya. Tapi kalau udah masuk ke bagian-bagian yang terlarang, hati-hati. Ya makanya tolong dijaga benar. Nanti kalau dia udah masuk ke bagian yang terlarang, nah ini udah haram. Jadi syubhat kalau dibiarkan saja nanti bisa masuk kepada yang haram. Makanya kalau udah syubhat tinggalkan. Insya Allah aman. Jadi nggak masuk dan terprosok ke bagian yang diharamkan. Ala ketahuilah wa inna likulli malikin hima. Sesungguhnya setiap ya pemilik, apakah itu raja, presiden, penguasa, itu punya hima. Ya punya yaitu daerah-daerah yang terjaga buat dia, milik dia. Nah itu pasti. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan ketahui sesungguhnya larangan ya yang dijagain sama Allah adalah maharimuhu, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah punya batas-batas. Nah batasnya apa? Segala sesuatu yang diharamkan. Makanya kita kalau mau menjadi hamba Allah yang baik, tolong dijaga benar tuh. Yang wajib ya tolong diperhatikan. Ya silahkan dikerjakan, yang halal silahkan diambil, nah yang haram jangan sampai kita ambil, karena itu udah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala ketahuilah inna fil jasadi mudghatan, di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila segumpal darah itu bagus maka jasad tubuh manusia semuanya jadi bagus. Wa iza pasadat pasadal jasadu kulluh, apabila ya segumpal darah itu rusak maka ya seluruh tubuh manusia akan rusak. Ala ketahuilah wahia segumpal darah itu al-qalbu, hati. Ya, jadi dalam tubuh manusia ada yang namanya segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, insya Allah nanti tubuh manusia akan baik semuanya. Kalau segumpal darah itu jelek, maka tubuh manusia akan jelek semuanya. Yang dimaksud apa kata Nabi? Segumpal darah itu tidak adalah hati. Berarti hati itu sangat vital sekali. Hati itu sangat penting sekali, yang bisa menjadi raja, ya, yang bisa menjadi satu panutan dan ikutan di dalam tubuh manusia. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan dalam pengajian-pengajian, dimanapun pengajian kita hadir, disuruh perbaiki hati. Kalau hati udah bener, hati udah baik, insya Allah yang lain-lain jadi baik.
Kalau hatinya belum baik, belum bisa benar, mau ngapain aja juga nggak benar. Kita ibadah rajin banget, kalau hatinya udah rusak, nggak bakalan berguna, nggak ada manfaatnya sama sekali. Tuh, makanya nih hati ini penting sekali. Makanya Allah udah bilang, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi qalbun salim ini penting sekali. Ya, kalau kita sudah memiliki qalbun salim, hati kita bersih, insya Allah apapun yang kita kerjakan jadi baik semuanya. Jadi perbaiki hati. Makanya ilmu tasawuf itu penting banget Bapak Saudara. Ilmu tauhid penting, ilmu fikih penting. Nah, ilmu tasawuf itu tidak kalah pentingnya. Bicara masalah ibadah itu kalau hatinya enggak benar, enggak ada manfaatnya tuh ibadah. Tuh, jadi nanti akan tumbuh ikhlas kalau hatinya benar. Orang itu akan geria, enggak ujub, enggak takabur kalau hatinya benar. Tuh, begitu. Orang tuh Pak, ya kalau ada ria itu karena ada penyakit dalam hatinya. Orang kalau takabur ujub itu karena ada masalah di dalam hatinya. Tuh, makanya ini penting. Ya, jadi kita lagi proses belajar supaya diarahkan hati kita ini jadi qalbun salim, hatinya bersih, enggak punya sifat dengki, enggak punya sifat dendam. Orang kalau yang udah hatinya bersih seperti wali min aulia illah. Itu para wali min aulia illah ngelihat segala sesuatu semuanya positif. Kenapa? Hatinya udah bersih, hatinya udah bener, sehingga nggak pernah suudzon sama orang lain, nggak pernah berburuk sangka sama orang lain. Karena memang dasarnya hatinya udah bener. Kalau kita kan kadang-kadang baru ngeliat orang sedikit udah suudzon, ini orang begini banget tuh. Padahal belum tentu. Ya, karena memang hati kita yang belum bersih banget. Nah begitu. Tapi kalau kita udah punya hati yang bersih, nanti cara pandang kita kepada orang lain pasti akan baik. Sampai-sampai itu ada cerita Pak, wali min aulia ilah ngelihat ada orang lagi pesta, ya mabok-mabok, ya melakukan perbuatan dosa maksiat. Nih wali ngomongnya bagaimana? Ya Allah, berikanlah kegembiraan orang-orang ini nanti di akhirat ya Allah, sebagaimana dia lagi gembira saat ini. Begitu doanya, coba bayangkan begitu. Ya Allah, berikanlah kegembiraan orang ini nanti di akhirat sebagaimana ya orang ini lagi gembira saat ini. Ternyata ini doa Allah kabul karena memang hatinya bersih. Maksudnya apa? Ini doa supaya dia taubat. Kalau dia gembira di akhirat kan di sorga, bener nggak? Ya, ini dia lagi gembira, didoain supaya orang ini nanti gembira juga di akhirat. Ya berarti dia masuk sorga. Nah kalau masuk sorga kan syaratnya harus apa? Beriman dan beramal soleh, jangan berbuat dosa seperti itu. Ya akhirnya Allah terima doa nih, ya hambanya yang benar-benar hatinya bersih. Itu orang Pak akhirnya dapat taufik, dapat hidayah. Ya dia sekarang jadi orang baik, orang benar, ibadah mulu, meninggal ya masuk sorga, di sorga bahagia. Tuh begitu ya, Masya Allah cara pandangnya sampai ke sana. Tuh karena hatinya udah bersih. Nah jadi kita juga begitu ya, jadi kita nggak boleh suudzon. Kita punya teman kita kelihatannya begini begitu, jangan langsung suudzon aja, nggak boleh. Kita belum jelas ya, jadi tanamkan husnuzon kepada siapa aja kita disuruh ya husnuzon, kepada Allah husnuzon, kepada orang lain juga ya harus husnuzon. Beda kalau memang kita udah lihat ya, itu bukan lagi suudzon namanya, memang benar-benar nampak kelihatan orang tersebut. Nah disinilah pentingnya kita punya hati yang bersih ya, itu ibadah Pak. Kalau tidak didasari dengan hati yang bersih nanti ria. Kita ria dah. Ya, kita sholat ternyata bukan karena Allah, karena pengen dipuji sama orang lain. Ya,
kita berinfak, bersedekah, ternyata ya itu bukan karena Allah, karena orang lain. Nah, nanti ketika di sorga, ya dia minta amalan-amalan kebaikan. Ya Allah, mana kebaikan saya? Kata Allah, mana kamu? Kamu kerja dulu bukan karena saya. Kamu kerja itu karena orang lain. Minta sana pahala sama orang lain. Saya nggak akan memberikan kepada kamu. Tuh begitu. Kan sama aja kalau kita kerja sama si A, minta gajinya sama si B. Ya si B nggak bakalan ngasih. Ente kerja sama aku minta gajinya sama gua. Nah begitu. Jadi itu sebagai salah satu bentuk yang nyata yang dijelaskan oleh Allah. Makanya intinya di hati. Ala inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Makanya pernah saya sampaikan ya waktu saya lagi ngaji sama mualim ya Ki Haji Bunyamin. Beliau bilang begitu, orang ibadah ya rajin sono, rajin sini, tapi hatinya kagak bener, ya kagak ada manfaatnya. Makanya benerin dulu tuh hati. Ya, walaupun zikir tiap malam juga, kalau hatinya kagak bener, ya susah. Ya, tuh begitu. Jadi hatinya dulu benerin. Kalau udah hatinya bener, ya baca ya zikir sekali dua kali juga udah langsung nyambung gitu. Kita ribuan ya zikir, tapi kalau hati kita kotor ya kagak nyambung, error terus ya, sinyalnya kagak dapet gitu ya. Jadi kalau kita nelpon sinyal nggak ada, kita pijet lagi kagak nyambung terus. Tapi kalau sinyalnya bagus sekali juga nyambung nggak? Nyambung langsung. Jadi ini penting Pak ya, qalbun salim itu penting sekali. Nah makanya kita diajarin, ayo kita belajar supaya memiliki qalbun salim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, kemudian ada hadis riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajada tamratan fit tariqi, dia pernah menemukan sebutir korma di jalan. Faqala, maka Nabi bilang, laula anni akhafu an takuna minas shadaqati la akaltuha, seandainya tidaklah saya takut bahwa ini termasuk bagian daripada sedekah, maka saya akan memakannya. Sedekah itu kan haram buat Nabi dan keluarga Nabi, zuriyah Rasul. Ya, Nabi di jalan nemuin ada sebutir korma. Kata Nabi, kalau seandainya saya tidak khawatir ini bukan sedekah, saya takutnya ini sedekah yang terjatuh. Ya, kalau seandainya saya tidak khawatirkan ini bentuknya bukan sedekah, saya sudah makan. Sayang mubazir, satu butir korma. Ya, saya makan. Tapi Nabi khawatir kalau seandainya ini sedekah, kagak boleh saya makan. Makanya Nabi nggak mau, karena ini yang masih syubhat, masih ya meragukan. Jangan-jangan ini sedekah. Kalau sedekah, ya saya tidak boleh ya untuk memakannya. Itu begitu. Makanya kalau Nabi itu nggak nerima sedekah. Kalau kita bilang ya kepada Nabi ini sedekah, ya buat orang lain. Nabi kumpulin, Nabi kasih kepada fuqara dan masakin, orang yang berhak menerimanya. Tapi kalau Nabi nggak mau makan sedekah. Kalau yang namanya hadiah boleh. Nih hadiah nih ya Rasulullah. Nah untuk Rasul. Jadi Nabi pernah dibawain ya satu mangkok ya sop ya iga. Ya itu Nabi suka iga ya kambing. Ya ini hadiah. Nabi mau, Nabi terima, Nabi makan. Tapi kalau seandainya ini sedekah, Nabi nggak bakalan makan, dikasih yang lain-lain. Tuh begitu. Sedangkan kalau hadiah aja Nabi panggil sahabat, ayo kita makan sama-sama. Nah ini hadiah gitu. Para habaib juga begitu Bapak Saudara. Kadang-kadang Bim ini sedekah buat antum. Oh saya nggak mau sedekah gitu. Tapi kalau dibilang Bim ini hadiah, alhamdulillah jazakumullah. Habib diambil. Ya. Makanya kita jangan suka bilang sedekah. Ya ini sedekah nih Bim. Jangan. Masa Habib menerima sedekah, jangan ya. Kita juga kalau ke guru jangan bilang sedekah.
Ya guru ini saya kasih sodako buat guru, jangan. Ya guru ini hadiah buat guru. Senang dia, alhamdulillah. Kalau sodako kesannya kita ngasih orang miskin. Paham ya Bapak ya? Ya, kalau sodako itu biasanya kita ngasih orang miskin. Orang miskin yang kagak punya, nah itu kita kasih ini sodako. Gitu. Kalau guru jangan dianggap kagak punya, kesian. Ya, habaib mulia, keturunan Rasulullah, jangan dibilang sodako. Ya guru-guru kita tuh kita jangan bilang sodako, hadiah. Nah itu lebih indah didengarnya. Ya seperti itu. Jadi kita sambil doain biar supaya guru kita itu bukan orang susah. Ya kalau kita bilang nih sodako nih guru, ya gurunya sodako tuh diterima, berarti gurunya susah. Nah begitu. Paham gak nih Bapak Saudara? Nah begitu. Jadi hadiah. Itu Nabi nggak mau. Ya Nabi, seandainya saya tidak takut ini adalah sodako, maka saya akan makan. Tuh begitu. Jadi Nabi nggak mau makan tuh. Ya ada sebutir korma ditemuin di jalan. Wajada tamrotan, artinya wajada itu Nabi temuin. Ada tamroh itu satu butir korma. Pitoriki di jalan. Pakola Nabi bilang, laula anni akhafu an takuna minas sodakati la akal tuha. Tuh begitu. Seandainya ini saya tidak khawatirkan bentuknya adalah sodako, maka saya akan makan. Tapi takut ini sodako, sehingga saya nggak mau makan. Nah ini kan namanya kan subuhat. Padahal kan belum jelas ya, belum jelas. Ini satu butir ini apakah sodako, apakah memang bukan, kan masih subuhat. Tapi Nabi menghindar, takut. Nah lebih bagus jaga aman. Nah supaya jaga aman Nabi nggak makan. Nah ini artinya mengajarkan kepada kita kalau ada sesuatu yang subuhat lebih bagus kita tinggalkan. Ya makanya kita kalau nemuin barang tuh namanya lukotoh. Jangan bilang alhamdulillah rezeki. Jangan. Yang namanya lukotoh itu amanah. Ya kita nemuin uang, jangan bilang pagi-pagi rezeki 100.000 lumayan dikantongin. Jangan. Ini lukotoh, barang temuan harus kita pegang, kita harus umumkan. Mungkin ada yang punya. Nah begitu. Jadi jangan langsung dikantongin, beliin rokok lumayan 2 bungkus. Jangan. Ya sebab itu barang temuan lukoto. Ya. Nah itu nggak boleh. Kalau bentuknya barang ya yang bisa disimpan kita umumin. Kalau seandainya yang tidak kuat tahan lama, nah itu nanti ada macam caranya. Ya itu ada boleh dimakan tapi syaratnya nanti kalau ada yang punya kita ganti berapa, ya kita ganti dengan uang. Nah seperti itu. Tapi kalau Nabi ini menghindar, ya Nabi nggak mau makan tuh. Kenapa? Karena dikhawatirkan takut ini dari sodako. Muttafaqun alaih. Ini hadis ya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya kira cukup sampai sini mengingat waktu Isya. Nanti baru wa anin Nawas bin Sim'an. Ya sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Cukup Bapak Saudara? Nggak ada yang tanya? Iya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para hadirin bapak-bapak, para ibu, remaja putra putri, baru saja kita ikuti pembahasan kita hadis dari Sahih. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya